Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat? Kembali ketemu kita di channel yang kecil ini dengan saya Sumarno Baihaqi. Nah, kebetulan pada kesempatan siang hari ini saya silaturahmi dengan salah satu sahabat saya yang sudah lama dulu sering jadi host di channel saya juga, Mas Puadi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan casingnya tetap pakai peci. Ya sahabat, Mas Puadi banyak banget kegiatannya. Ya, di desa ada, di kecamatan ada sebagai ketua UPK. Alhamdulillah berkah, Mas. Berkah. Nah, yang saya tahu juga dan saya sering ikut, Mas Puadi ini adalah di NU juga sebagai pengurus, Mas ya? Iya, di MEC NU Kecamatan Cikaum. Sebagai wakil sekretaris ya. Nah Mas, kita nih nggak apa-apa kan ngeganggu waktunya ya? Nggak apa-apa. Emang nggak? Sambil sahabat kita alhamdulillah udah dikasih kopi hitam ya Mas. Tapi kopinya di ujung-ujung mau penghabisan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bikin lagi. Iya, ini Mas. Ya. Dulu kan kita sering ketemu bicara masalah pembangunan gedung MWC ya, di Kecamatan Cikaum. Ini sejauh ini sudah sampai di mana, Mas? Ya, untuk pembangunan gedung MWC NU Kecamatan Cikaum, alhamdulillah kita panitia masih bergerak, tapi tetap bergerak dalam penggalangan dana untuk rencana pembangunan tersebut, karena ini tidak hanya sebatas membangun ya, tapi terlebih dahulu kita akan melakukan pembebasan tanahnya. Nah, otomatis ini juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Oh ya, ini nih mungkin juga sahabat ada yang bertanya. Ini awal kita pengen tahu muncul ide pembangunan ini dari mana, Mas sebenarnya? Ya, idenya itu sebenarnya dari rekan-rekan pengurus MWC Kecamatan Cikaum ya, mengingat kegiatan-kegiatan ataupun amalia-amalia ke-NU-an yang ada di Kecamatan Cikaum ini masih sifatnya sporadis, yaitu hanya di majelis-majelis taklim, kemudian di pesantren-pesantren yang ada di Kecamatan Cikaum. Nah, latar belakang itulah kemudian para pengurus ini bagaimana caranya supaya punya satu tempat sebagai sentral kegiatan, sebagai koordinasi, konsolidasi, supaya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke-NU-an atau amalia ke-NU-an itu jadi ada tempat tersendiri, ada wadahnya, Mas. Ada wadahnya. Ya, seperti itu asal usul ini digagas oleh pengurus MWC NU Kecamatan Cikaum. Nah, gitu, Mas. Nah, sementara ini kita pengen tahu respon dari masyarakat seperti apa terkait pembangunan ini. Kemudian juga dengan teknik seperti apa nih penggalangan dananya. Ya. Kalau responnya alhamdulillah masyarakat umumnya untuk Kecamatan Cikaum, masyarakat merespon dengan baik, karena yang namanya NU itu kan adalah melekat banget di masyarakat kita, khususnya di masyarakat Kecamatan Cikaum, sehingga adanya rencana pembangunan ini mereka merespon dengan baik. Satu itu. Kedua, pola penggalangan dana kita awalnya melakukan penggalangan dana ini ada dua pola penggalangan. Yang pertama yaitu sifatnya infak. Yaitu kita panitia menawarkan infak dalam bentuk stiker ya. Stiker gambar atau berfotokan hadis Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Kemudian pola penggalangan yang kedua yaitu dengan cara wakaf berjamaah. Kita menawarkan, kita sosialisasi, kemudian menawarkan kepada masyarakat untuk berwakaf, peruntukannya untuk pembangunan gedung MWC NU Kecamatan Cikaum, seperti itu. Iya, sampai saat ini ada nggak, Mas, titik lokasi yang sudah jadi target di mana lokasinya itu sudah? Untuk sementara, untuk lokasi pembangunannya kita berada di lokasi Desa Gandasari, tepatnya di Dusun Tanjung Kerta untuk sementara. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ini masih bersifat
dinamis ya. Iya. Artinya tidak menutup kemungkinan tempat itu akan berubah. Kayak gitu. Bagaimana nanti masukan-masukan, saran-saran dari masyarakat ataupun Nadine dan Nahdia supaya gedung ini ya tempatnya sentral, artinya tidak terlalu jauh bagi masyarakat Kecamatan Cikaum Selatan ataupun masyarakat Kecamatan Cikaum Utara. Intinya pengen ada di tengah-tengah seperti itu. Oke, nah Mas, selain tadi dua sumber ya, baik dari infak kemudian juga sekuritisasi tadi, ada Infak nggak? dan wakaf. Oh ya, infak dan wakaf. Ada nggak sumber-sumber dana yang datang dari luar? Untuk sementara ini kita masih full memberdayakan sumber dana ini dari masyarakat murni. Jadi belum ada bantuan dari lembaga ataupun lembaga pemerintah ataupun dari lembaga non pemerintah manapun. Kita masih murni dari masyarakat Kecamatan Cikaum. Ada juga donatur-donatur yang sifatnya pribadi ya, yang katakanlah dari ada yang masyarakat Kecamatan Cikaum, kemudian yang di luar negeri ada sebagian yang menginfakkan atau memakafkan sebagian daripada hartanya seperti itu. Kalau Kecamatan Cikaum itu ada 9 desa Mas ya, Iya. yang kita tahu. Ini gimana mekanisme caranya Mas supaya ini bisa terkoordinasi dengan baik Mas penggalangannya? Iya. Di MWCNU Kecamatan Cikaum itu kan ada yang namanya pengurus NU atau pengurus ranting tingkat desa. Kemudian di MWCNU Kecamatan Cikaum itu ada yang namanya badan otonom. Ada badan otonom muslimat, ada ansor dan lain-lainnya. Mereka juga atau badan otonom ini punya pengurus ranting di tingkat desa. Nah, pengurus ranting inilah yang kemudian akan kita minta bantuan untuk mensosialisasikan penggalangan dana terkait pembangunan. Jadi semua desa yang ada di Kecamatan Cikaum ini ada pengurus ranting, baik itu NU-nya ataupun banom-banomnya, baik itu muslimat ataupun ansor dan lain-lainnya. Jadi kita semuanya ibaratnya menggunakan tenaga semaksimal mungkin supaya program-program ini tersosialisasikan di semua lapisan masyarakat lewat pengurus ranting yang ada di desa. Nah, sejauh ini sudah berjalan berapa bulan Mas? Kita dibentuk dari bulan Agustus. Bulan Agustus. Kalau dihitung Agustus, September, Oktober, November ya. Ada sekitar 3 bulanan lah. Kita berjalan itu dari tanggal 30 Agustus ya. Kemudian sampai sekarang sampai Desember. Nah, dari perjalanan bulan Agustus sampai bulan ini, apa sih yang menjadi kendala pokok Mas yang sekarang dihadapi? Ada yang kendala apa? Ada aja sebenarnya, karena tidak semua masyarakat yang ada di Kecamatan Cikaum itu mengenal NU ya, tidak semuanya. Tapi secara amaliyah mereka itu sudah melaksanakan amaliyah NU. Cuman bahwa yang dia kerjakan, dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia mengerjakan atau amaliyah itu adalah amaliyah NU. Nah, kendalanya ya mereka belum mengetahui dan belum mengenal apa sih yang namanya NU, sehingga MWC NU Kecamatan Cikaum punya gagasan, punya garapan, punya rencana seperti ini. Mereka ya karena tidak mengetahui, karena tidak kenal dengan NU, sehingga ya sedikit banyaknya ada yang masih cuek, ada yang masih ya tidak perhatian atau bagaimana. Salah satu kendalanya seperti itu Mas. Itu sudah ada solusinya seperti apa Mas? Apa yang dilakukan? Nah, solusinya kami MWC NU Kecamatan Cikaum ini kan punya agenda rutin, yaitu setiap malam Selasa kita roadshow ke ranting-ranting pengurus NU atau ke desa-desa pengurus NU. Kemudian di situ kita melakukan sosialisasi, baik sosialisasi tentang KNU-nya sendiri ataupun rencana pembangunan gedung itu. Sehingga dengan cara seperti itulah bahwa NU akan dikenal oleh semua lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Cikaum. Tapi sebenarnya kan masyarakat sudah tidak asing kalau berbicara masalah NU. Iya.
sudah tidak asing. NU, tapi ada yang menjadi temuan-temuan kita di masyarakat ketika kita melakukan roadshow sosialisasi, masih punya anggapan bahwa NU itu adalah partai katanya. Gitu Mas. Ini kan ya memang sejarahnya NU itu pernah jadi partai, sejarahnya itu kan. Tapi kan sekarang NU itu kan kembali lagi menjadi sebuah ormas keagamaan kayak gitu. Nah, bahwa NU adalah partai itu ada sebagian masyarakat yang masih melekat hal seperti itu Mas. Gitu. Jadi ini salah satu jadi kendala juga. Kalau berdasarkan Mas menurut Mas, untuk masyarakat Cikalong sendiri ini masalah itu seperti apa Mas? Kalau sekarang mah masyarakat di Kecamatan Cikalong itu sudah alhamdulillah sudah mulai mengenal tentang NU itu. Tapi ya gitu. Kalau amaliyahnya mereka sudah menjalankan kayak gitu, tapi mereka tidak tahu bahwa seperti kuno, seperti tahlilan, rajaban, kemudian amaliyah yang lain itu kan sebenarnya amaliyah NU. Mereka melaksanakan, tapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah amaliyah NU. Maka penting kita dengan teman-teman pengurus MWC NU Cikalong ini terus menggiatkan sosialisasi setiap malam Selasa itu supaya masyarakat tahu selain MWC juga punya rencana itu, kita juga menyampaikan bahwa di Kecamatan Cikalong itu NU itu ada. Ini Mas, kembali lagi ke masalah pembangunan tadi. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk masyarakat luas di luar Kecamatan Cikalong. Silakan Mas, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, tidak hanya Kecamatan Cikalong saja, hampir semua MWC yang ada di Kabupaten Subang ini punya rencana pembangunan gedung MWC. Gitu. Tapi bukan berarti kemudian ini menghalangi kami selaku panitia untuk mensosialisasikan rencana pembangunan ini lebih kepada penggalangan dana. Kami tetap melakukan sosialisasi tidak hanya di Kecamatan Cikalong. Kami juga keluar melakukan sosialisasi kayak gitu. Yang mudah-mudahan dengan cara seperti ini mereka tergugah untuk bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk bisa berinfak dan berwakaf untuk pembiayaan pembangunan gedung MWC NU Kecamatan Cikalong. Dan juga di MWC NU Kecamatan Cikalong ini sudah dibentuk yang namanya Lazisnu. Lazisnu ini berjalan pada tataran penggalangan dana koin NU. Ya. Nah, inilah satu-satunya yang akan menjadi sumber sumber dana yang berkelanjutan, yang terus-menerus, yang akan mendanai semua kegiatan ke-NU-an yang ada di Kecamatan Cikalong. Tapi Lazisnu ini sifatnya nasional ya. Nah, di Kecamatan Cikalong sendiri, di MWC NU Kecamatan Cikalong sendiri, Lazisnu sudah ada. Dan kita program koin NU ini sudah berjalan ya, gitu. Nih, kalau ada di sahabat kita juga pengen ikut infak, kemana Mas salurkannya barangkali? Ya, bisa menghubungi langsung ke panitia pembangunan gedung MWC NU Kecamatan Cikalong ataupun bisa ke rekening bersama MWC NU Kecamatan Cikalong. Nanti ada di deskripsi lah sahabat, tadi saya akan cantumkan ya, sahabat seperti itu. Berminat, ya. Bagi masyarakat umum, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Cikalong yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak dan berwakaf untuk rencana pembangunan gedung MWC NU Cikalong, bisa langsung menghubungi panitia ataupun transfer ke rekening bersama atas nama MWC NU Kecamatan Cikalong. Ya, baik Mas Puadi, saya ucapkan terima kasih waktunya. Sama-sama. Kita lanjutkan ngopi, sahabat. Ya, mudah-mudahan juga ini menggugah hati sahabat yang ingin infak. Silahkan saja, nanti ada ya, nanti di deskripsi saya cantumkan. Terima kasih atas kesetiaan Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.